Apa yang gaib secara definisi secara sederhananya sesuatu yang tidak mampu kita lihat dengan kasat mata. Maksud juga sekarang ini kita dihadiri sebenarnya oleh para malaikat. Malaikat aja mau hadir. Para aulia Allah hadir. Jadi dalam setiap kita membuka majelis, jangankan kita berjamaah, kita sendirian saja, kita murajaah ilmu, malaikat turun. Rohnya para aulia Allah turun. Sehingga pada hakikatnya kita nggak perlu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, nggak perlu kita merasa sedih, merasa berkecil hati ketika kita dalam majelis. Karena apa? Malaikat itu turun menemani kita untuk bermuzakarah, ada dalam majelis-majelis kita. Sekarang kita lanjutkan surat As-Sajdah ya, surat yang ke-32. Pada minggu yang lalu kita sudah bicara tentang alif lam mim. Allahu a'lamu bimuradihi bizalik, bahwa hanya Allah yang mengetahui tentang apa yang dimaksud dengan hal tersebut. Ini dirahasiakan oleh Allah SWT. Ini rahasia daripada Allah. Di dalam ayat lain dijelaskan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah olehmu Tuhan kamu itu sampai datang keyakinan. Jadi yang namanya kita melihat kepada zat Allah itu nanti di akhir, setelah kita mati. Kalau sekarang ini yang bisa kita rasakan af'alullah, sifatullah, perbuatan Allah dan sifat Allah. Ada namanya sifat ma'ani, ada namanya sifat lil wahdah, sifat yang hanya Allah yang boleh memilikinya, al-mutakabbir contohnya. Itu sifat sombong, itu Allah berkuasa, Allah yang memiliki sifat itu. Dan Allah melakukan itu dengan kudrah dan iradahnya, dengan kehendaknya. Maka yang namanya yakin itu akan datang dengan sebenar-benarnya yakin ketika kita sudah diambil nyawa kita, sudah dikembalikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Walau syi'na la'ataina kulla nafsin, jika sekiranya aku mau atau berkehendak untuk memberikan kulla nafsin, setiap jiwa itu huda, hidayah, hudaha, petunjuknya. Walakin haqqal qawlu minni, tapi hukumku sudah tentu, minni dariku, la'amla anna jahannam, bahwa aku akan memenuhi yang namanya neraka jahannam, minal jinnati, daripada jin, awan nasi, dan manusia, ajma'in, keseluruhannya. Bahas sekarang apa yang disebut dengan hidayah. Ada tiga ya: hidayah, inayah, dan taufik. Hidayah ini wajib dan kita butuh dengan hidayahnya Allah. Tanpa hidayah Allah, walaupun kita sudah khatam 30 juz membaca Al-Quran, kalau nggak ada hidayah Allah, ya nggak bisa, nggak dapat petunjuk. Kita diwajibkan untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dalam sholat kita 17 kali kita diperintahkan untuk meminta hidayah 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Kenapa Al-Fatihah itu wajib kita baca dalam sholat? Karena ada doa minta hidayah. Apa yang dimaksud dengan hidayah? Petunjuk. Analoginya Sukri, ini saya kasih emas 1 kilo, saya kasih emas 1 kilo. Andainya saya berikan saja, tapi saya tidak menunjukkan tempatnya bisa dinikmati apa tidak? Tidak bisa. Pemberian itu adalah taufik. Ini saya beri emas 1 kilo, tempatnya di lemari itu, ini hidayah. Pemberian itu taufik, dan tempatnya di lemari itu, tapi lemari itu terkunci. Ketika saya memberikan kunci dan membantu untuk membukanya, itulah inayah, kekuatan dari Allah. Jadi hidayah, inayah, taufik ini tiga-tiganya perlu. Hidayah petunjuk. Orang kalau tidak dapat hidayah, maka dia beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dia yakin kepada Rasulullah. Tapi kalau nggak dapat hidayah, maka dia akan beriman dengan iman yang sesat. Keimanannya jadi keliru. Orang ini diberi ilmu, tapi ilmunya tidak ada diberikan hidayah oleh Allah, maka ilmu itu akan membawa dia kepada kesesatan juga. Berapa banyak orang yang sesat dengan ilmunya sendiri? Nauzubillah min dzalik. Iblis itu pintar. Bahasa Arab yang paling fasih di surga ya bahasanya azali. Tapi ketika dia tidak diberi hidayah oleh Allah, maka dia menjadi wakana minal kafirin.
dia termasuk daripada golongan yang ingkar. Nauzubillah min dzalik. Akhirnya Allah berkehendak untuk memberikan hidayah, maka semuanya akan diberikan, tapi hidayah ini mahal, petunjuk dari Allah ini mahal, sehingga kita disuruh bersyariat meminta hidayah itu 17 kali dalam satu hari di dalam sholat. Jadi hidayah itu sangat mahal. Maka ketika manusia itu tidak diberikan hidayah oleh Allah, la'amla anna jahannam, maka saya akan penuhi daripada jahannam itu minal jinnati wan nasi, daripada golongan jin dan manusia semuanya secara berkelompok. Maka hidayah itu penting dan mahal, itu wajib kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas sekarang kalau kita meninggalkan syariat salat misalnya, kapan kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala? Justru di dalam ayat lain dijelaskan di surat An-Naml, wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Ketika manusia ini enggan melaksanakan syariat, maka dia tidak ada kesempatan dia untuk minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyana lahum syaitanu a'malahum. Maka saya akan hiasi amalnya itu seakan-akan dia beramal dengan amal hakikat, dekat kepada Allah, tapi padahal mereka itu ditipu oleh iblis. Maka sebagian besar orang yang meninggalkan syariat ujungnya akan jadi sesat, karena iblis meninggalkan syariat. Azazil meninggalkan syariat. Apa sih syariatnya? Saya sudah hormat, saya sudah menjalankan tugas saya sebagai penjaga surga, tetapi syariat yang menurut dia paling rendah adalah syariat suruh sujud kepada Adam. Suruh sujud saja kepada Adam dia tidak mau, maka dia dimasukkan ke dalam golongan orang yang kafir, golongan kafir. Bagaimana kalau manusia ini disuruh sujud kepada Allah dan dia tidak mau? Bagaimana Anda menilai? Apa enggak termasuk kafir kira-kira? Masuk sesat kira-kira? Maka manusia ketika dia meninggalkan syariat, wakana minal kafirin. Manusia, malaikat saja bersujud dia kepada Adam. Iblis disuruh bersujud, enggan dia. Aba wastakbara. Maka ada dua penyakit dalam diri iblis itu ketika dia tidak mau bersujud kepada Adam. Apa itu? Aba wastakbara. Dia enggan dan dia sombong. Ini saja penyakitnya. Sudah benar hakikatnya. Kalau iblis itu bukan hakikat kelas kita. Dia sudah melihat langsung dengan zat Allah. Kalau iblis Azazil itu surga juga, bahkan dia yang memegang kunci surga, Azazil ini. Tapi kenapa dia diperintahkan untuk bersyariat, untuk bersujud? Nah, ketika dia diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, bukan nilai Adamnya di situ. Maka ketika manusia menilai syariat itu dinilai kepada makhluk, maka ini juga satu kekeliruan. Tetapi apa nilainya di situ? Di situ ada nilai perintah Allah yang memerintahkan manusia ini untuk bersujud kepada Adam, memerintahkan malaikat dan Azazil untuk bersujud kepada Adam. Maka ketika iblis atau Azazil menolak bersujud kepada Adam, padahal itu syariat, dan dia mengatakan ana khairum minhu, maka wakana minal kafirin. Ini stempel loh. Kalau ayat-ayat bunyinya wakana, ini adalah benar ini, gitu loh. Wakana minal kafirin. Dan ini benar-benar dia ini golongan orang yang ingkar kepada perintah Allah. Jadi hidayah itu mahal. Jahannam itu bentuknya segi empat. 1, 2, 3, 4. Satu pojoknya ini diikat dengan 70.000 ikat. Satu rantainya itu dipegang dengan 700.000 malaikat. Satu rantai dengan 70.000 rantai kali rantai. Satu lubang rantainya itu 16 kali dunia, dengan panjang 70.000 tahun berjalan. Itu Jahannam. Nah, kalau 70.000 kali 70.000 kali 4 berapa? 94 juta per satu pojoknya itu yang memegang tali neraka Jahannam ini. Maka ketika orang-orang dilempar ini neraka Jahannam ini, diam saja. Misalnya golongan pencuri dilempar, diam, menyala tuh, menyala. Berteriak orang-orang yang dilempar, orang-orang yang menipu dilempar, berteriak, orang berzina dilempar, menyala terus.
Tapi ketika datang gerombolan orang yang meninggalkan syariat, maka langsung ini jahanam ini meronta dia. Sampai 94 juta malaikat terpental semua. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja neraka jahanam itu terpecah retak saking marahnya melihat orang yang meninggalkan syariat. Auzubillah min dzalik. Gagahnya manusia ini mau meninggalkan syariat, mengatakan dirinya ini saya kenal dengan Allah, qarib dengan Allah, dekat sama Allah, enggak sholat lagi. Itu tidak ada alasan manusia ini untuk meninggalkan syariat. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Hampir saja neraka jahanam itu terpecah porak-poranda, terpental semuanya. Belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyiksa manusia, sudah mau retak meronta neraka jahanam ini. Saking bencinya melihat orang yang meninggalkan syariat. Syariat itu bukan hanya sebatas sholat, puasa, wudu, tapi syariat itu semuanya maksudnya. Kalau mau meninggalkan syariat, jangan tinggalkan tanggung-tanggung. Apa itu syariat? Ya pekerjaan syariat hari-hari.